Hai, namaku Aulia Ananditya Putri. Di video kali ini aku bakalan ngejelasin gimana cara buat filter yang kayak gini secara mudah dan gampang, dan ini kayak anggapnya resep anti gagal gitu loh untuk para pemula. Sebelum mulai, aku mau ngucapin makasih banyak karena udah ngeluangin waktu untuk lihat video ini. Ini perdana banget loh, jadi kalau bisa untuk feedback untuk aku tolong like, comment, subscribe, share, dan jangan lupa banget cobain karena aku pengen tahu apakah ini bener-bener resep anti gagal atau enggak. Resep anti gagalnya adalah yang pertama kalian harus update iOS kalian, Windows, Mac kalian gitu. Jadi pastiin itu yang terbaru. Nah, biar kompatibel sama versi Spark AR yang terbaru yaitu 88. Jadi aku kemarin itu pakai yang 86. Jadi kayak 2 hari itu kayak pusing banget. Gimana sih caranya sampai udah konsol sana konsol sini, nggak taunya cuman beda di versinya doang. Jadi kayak rumusnya itu nanti bakalan sama persis di laptop orang tuh sama, tapi ternyata di laptop aku pas di upload itu bakalan beda gitu outputnya. Jadi pastiin kalau versi Spark AR kalian adalah yang terbaru. Oke, jadi di sini kalian bisa langsung skip aja kalau misalnya kalian udah bisa nginput kayak foto yang udah kalian arrange gitu ya di menit ke ini. Karena di situ aku cuma langsung jelasin gimana rumusnya aja. Oke, jadi kalau kalian yang terbaru, yang baru-baru buat itu bisa langsung skip juga ke menit yang ini kalau nggak mau dengerin gimana sih kenapa alasannya aku pengen share video ini. Oke, jadi kenapa aku pengen banget share video ini? Jadi aku tuh nggak kepikiran sama sekali untuk buat filter. Sampai akhirnya di Instagram aku lagi gabut gitu, kayak ngeliatin snapgram orang kayak, aduh filter. Terus aku tuh di minggu-minggu lalu aku tuh lagi kayak gencarnya terhadap diri aku sendiri sih, belajar tentang COVID-19. Jadi aku tuh bener-bener yang kayak neglect banget tentang apa hal tersebut. Jadi kayak oke, aku memang anak FK atau ya ini ada di sekitar kita, tapi aku tuh nggak sepeduli itu, kayak ya kayak gitulah. Jadi kayak aku tuh mikir apakah orang lain tuh juga merasakan hal yang sama ya, kayak walaupun ada webmina dan semuanya itu, walaupun di seluruh Instagram, TV itu menjelaskan tentang COVID-19, sebenarnya mereka tahu apa enggak sih. Jadi akhirnya aku start untuk belajar sendiri gitu, dan akhirnya ya udah deh, aku mulai campaign mandiri di Instagram. Nah, terus akhirnya gara-gara yang filter tadi, terus aku kepikiran itu sekitar jam 10 jam 11 malam kayak gitu. Terus akhirnya ya udah aku start aja gitu kayak dari jam 12. Padahal aku udah bilang sama teman aku, ya deh kayaknya aku mau tidur, tapi terus kayak aku nggak bisa tidur. Ya akhirnya dari jam 12 sampai jam 5 aku inget banget. Jadi pas azan subuh itu aku akhirnya baru tidur gara-gara kayak frustasi gitu. Jadi aku udah jadi ada 2 video orang yang aku pelajarin banget, kayaknya udah sama nih. Jadi ini sebenarnya videonya adalah ngebahas ulang apa yang dari 2 video tersebut, tapi dengan cara mudahnya. Dan di sini juga keuntungannya lain adalah aku ngesediain kayak ada kata-kata yang akan di-share di screen untuk kalian nanti pause, jadi ntar kalian bisa langsung remake itu aja gitu. Jadi kayak nggak usah kayak apaan sih ini tulisannya kecil banget. Jadi soalnya itulah obstacle yang juga ngebuat kenapa aku lama juga kemarin. Jadi selain dari aku akhirnya mengetahui kalau kesalahanku adalah di versinya, adalah yang kedua, ini sebenarnya orang ini ngomong apa sih, ini sebenarnya orang ini nge-input code-nya itu apa sih. Soalnya aku bener-bener baru pertama kali banget make Spark AR, jadi gitu. Nah ini juga aku buat untuk basic banget. Jadi kalau misalnya kalian udah survive ini, insya Allah kalau misalnya mau pelajaran yang lainnya kan ini udah gampang nih. Jadi kayak udah bisa naik ke next level. Nah ini nanti outputnya tuh gimana sih? Ini ada kekurangannya banyak ya. Ini hanya yang sangat simple. Jadi kalau misalnya orang mau bikin filter snapgram pakai filter ini, itu benar-benar cuma sekali pencet satu question. Jadi nggak bisa yang kayak walaupun udah selesai waktunya terus kamu mau next lagi gitu. Ini enggak. Jadi ini yang kayak simple banget gitu, yang kayak sekali snapgram post lagi post gitu. Oke, jadi tanpa harus panjang lebar, ayo kita mulai. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah nyediain seluruhnya, kalian udah ngerti nih mau buat apa, itu bisa langsung skip ke menit ini.
Kalau kalian juga udah pro gimana cara masukinnya, kalian bisa skip lagi ke menit yang ini, oke? Oke, jadi kalau misalnya kalian yang masih pure banget nggak ngerti mau ngapain, jadi kalian harus dengerin ini, oke? Siapin. Yang pertama, kalian mau buat apa? Jadi sediakan yang pertama itu adalah covernya. Intronya tuh fotonya apa? Itu boleh square, boleh rectangle, boleh bentuk-bentuk yang lainnya dalam PNG atau JPEG, terserah kalian, oke? Yang kedua, quiznya, questionsnya tuh mau apa? Questionsnya kalau aku sarannya kemarin buat tuh 15 ya, tapi kalau bisa kalian buat 20, 25 gitu, karena nanti pas dia ngerandom itu bakalan lebih enak. Jadi kayak oh banyak banget nih emang pertanyaannya, jadi kalau bisa bikin 25. Terus bikin juga answersnya, jadi kalian buat di 2 folder yang berbeda dan ditulis nama dari fotonya itu harus kalian rename berdasarkan angka dan berurutan. Jadi pastiin question 1 namanya 1, di answersnya tuh juga 1. Jadi kayak gitu terus sampai 25. Terus yang ketiga, siapin timer. Please siapin timer. Jadi aku kemarin tuh kayak sosokan aku nggak mau gitu kan, tapi ternyata kayak aneh gitu. Soalnya aku mau pakai kode yang ini. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai filter yang lain ya mungkin nggak perlu gitu kan. Jadi cuma pakai tap doang. Jadi tapi kalau yang ini aku ngajarin cuman yang simple aja, yang sekali orang nge-post terus hilang gitu, jadi kayak nggak bisa. Jadi ini kekurangannya juga, ini yang simple dasar banget, jadi ini bukan yang misalnya kayak lama-lama terus dia ganti change gitu, enggak. Jadi ini sekali post udah gitu. Tapi ini benar-benar enak banget untuk kalian belajar untuk pelajari filter berikutnya. Oke, timer kalian sediain kayak 8 detik gitu, jadi 8, 7, 6, 5. Terus berbeda sama questionsnya, rename namanya tuh kebalikan gitu. Jadi misalnya 8, kalian mau 8 detik, berarti 8, angka 8 namanya itu 1, 7 itu namanya 2, dan seterusnya. Terus yang terakhir kalian tulis times up atau selesai. Udah, itu doang. Kalau misalnya kalian udah ready, dari Spark AR-nya itu version yang terbaru dan juga semua file-filenya udah ready kayak gitu, berarti kalian udah siap untuk next ke selanjutnya. Penting banget untuk kalian pakai yang versi 88. Terus kita mulai sekarang pakai blank project, nggak usah pakai template apapun. Sekarang kita fokus ke bagian kiri atas nih. Klik yang focal distance, klik kanan. Terus add face tracker. Udah, lalu klik yang face tracker. Kita add lagi, klik plane. Klik plane, kita ganti dulu nih jadi intro. Udah, terus kan ini orangnya goyang-goyang nih kan, pusingnya nggak? Nah jadi kita tunggu pause nih, ini pause-nya. Pause, klik yang di intro tadi, kita naikin. Maunya di mana sih? Aku sukanya di sini karena jilidku kan agak gede gitu kan, jadi mau aku tutupin. Nah terus sesuaiin sama ada yang suka ditarik-tarik ininya, jadi bisa kamu atur-atur dari sini. Tapi kalau misalnya aku lebih suka mainin skillnya dari sini nih, jadi kalau aku pilihnya 2. Terus rotationnya itu ganti semuanya jadi 0, soalnya nanti dia miring-miring, jadi ganti semuanya jadi 0. Udah, terus material, klik tanda plus. Kita rename lagi di materialnya jadi intro. Udah, pilih tekstur, terus choose file. Udah choose file, lalu kita pilih mana yang mau jadi bagian di introduction-nya atau di cover-nya gitu. Yeay, udah jadi 1. Terus di intro kita klik kanan lagi, terus duplicate kita ganti jadi question. Questions. Udah, terus klik lagi di material, create new material, terus kita ganti lagi ini jadi questions.
Udah questions, terus texture. Beda sama yang tadi karena intro cuma satu gambar, di sini kita pilih new animation sequence karena bakalan ada banyak kan. Nah ini kita ganti jadi Q aja karena dia nggak boleh ada dua nama yang sama. Di sini ini kalian choose file. Terus pilih mana pertanyaan yang udah kalian buat. Di sini penting banget kalau pertanyaannya tuh harus bener-bener in order. Jadi jangan namanya tuh kayak sembarangan gitu. Jadi di sini udah aku rename semuanya dari 1 sampai 15. Terus kita blok semuanya, terus masukin. Saran aku sih kalau bisa pertanyaannya lebih dari 15 ya. Kayak 20, 25 gitu. Karena nanti pas dia ngulang-ngulang itu nanti bakalan jadi itu terus. Nah kalau udah di input kita kan pengen nih munculnya nanti pertanyaannya tuh kayak ngerandom kan. Jadi kita klik di sini randomize. Sudah randomize, kita balik lagi ke bagian kiri, lalu kita klik kanan lagi, kita duplicate, ganti jadi answers. Udah. Terus lagi kayak tadi kita create new material, kita ganti. Terus ini lagi-lagi new animation sequence, jangan langsung choose file. Kita ganti jadi A. Terus kita choose file. Terus pilih mana jawabannya. Nah, jawabannya ini aku juga sangat menyarankan kalau dia samain aja 1 sampai 15 juga gitu loh, jangan 16 sampai lainnya. Soalnya aku kemarin buat kayak gitu, entah mungkin itu ada faktor juga kesalahan atau enggak, tapi kayak benar-benar jadi random juga gitu loh. Walaupun dia sebenarnya permasalahannya ada di si 86 itu tadi, tapi ya aku saranin kalau dia namanya samain aja. Oke, udah answernya udah masuk. Ini juga bisa kalian ganti dulu namanya biar nggak bingung, atau mau dibiarin aja juga nggak apa-apa biar kalian tahu sebenarnya tadi ada berapa sih yang aku masukin gitu kan. Ini aku mau ganti aja sih tapi jadi kue, terus ini jadi ans. Udah. Nah sekarang kita masukin timernya, jadi kita duplicate lagi, terus kita ganti ini jadi timer. Udah jadi timer, ini kita scale. Aku suka banget scale-nya di sini aja. Ini mau kecil aja, aku pilihnya 0,5 pakai titik ya, karena ini bahasa Inggris bukan pakai bahasa Indonesia yang pakai koma. Jadi 0,5, 0,65. Ini juga jadi 0,5. Nah ini aku lebih suka taruh di samping aja, ya nggak apa-apa sih, soalnya kan ya orang beda-beda, bisa taruh di bawah kening, bisa taruh di sini, terserah kalian mau taruh mana. Aku sukanya taruh sini. Terus balik lagi, ininya jadi 0 lagi, ini juga jadi 0, ini juga jadi 0. Udah, terus apa lagi? Sekarang kita create new material. Ini kita ganti lagi jadi timer. Terus ini ya, nah salah. Ini harusnya bukan choose file, tapi new animation sequence. Ini kita ganti jadi T. Terus kita choose file. Terus pilih. Aku kalau misalnya kalian lihat yang kemarin itu kan dia cepet ya, karena aku emang masukinnya 5 detik doang, padahal aku sebenarnya udah kayak mempersiapkan tuh ada 8, cuman iseng aja gitu loh, karena pas aku suka main punya orang kan aku tuh nggak sabaran, jadi ya udah aku kalau nggak tahu pengen cepetan tahu jawabannya tuh apa gitu kan, makanya aku ya udah 5 aja kali. Nah ini jadi aku sekarang masukinnya 7.
Oke, udah masuk. Sekarang yang terakhir itu di selesai atau times up, itu bisa juga. Jadi kita duplicate, terus ini aku ganti aja jadi selesai. Udah selesai, ngapain lagi kita? Material, create new material. Terus ngapain nih di sini? Oke, di sini kita ganti juga jadi selesai. Terus ini choose file, nggak perlu sequence karena kan cuma satu doang. Udah selesai. Nah, ini boleh diganti, boleh nggak? Kalau aku sih nggak usah deh ya, soalnya kan ini waktu, jadi mendingan kita ingat aja, oh ya tadi tuh berapa detik sih yang aku masukin, kalau aja kan hilaf. Nah ini ada yang penting lagi, jadi di sini mulai dari question, karena dia sequence bentuknya, itu dicentang dulu no compression. Di answernya juga itu no compression, sama di timernya no compression. Udah, ini udah jadi, tapi baru 50%. Oke, congratulations, kalian udah melewati 50% dari perjalanan. Sekarang kita lanjut ya. Klik view, show or hide patch editor. Terus ini dinaikin aja karena kita nggak butuh. Lalu pilih kamera, drag ke sini. Terus ini taruh di kiri, jadi biasain kalau kita kerjanya rapi biar nggak bingung ya. Terus dari video recording, nih kita tarik aja, terus ketik delay, enter. Pilih durasinya jadi 2, jadi kayak kita mau ngedelay itu 2 detik. Output, not. Jadi apa sih yang nggak mau digerakin? Si covernya kan, jadi kita pilih cover. Nah, ini caranya, jadi kamu pilih ke sini, dari intro sampai selesai itu di blok, terus pilih ke visible, ini lihat visible di sebelah kanan, lalu klik yang warna kuning-kuning tanda panah ini, klik, udah, ini ada banyak, terus kita pilih yang intro ada di sini, lalu tarik garis, intro, save. Terus yang lainnya kemana? Nah, ini questionnya taruh di atas gini boleh, lalu timernya taruh di sini atau sejajarin. Terus ini di dragnya ke delay, bukan ke not ya. Timernya juga di dragnya ke delay. Udah nih. Terus untuk selesai sama answernya mau gimana? Taruh di bawahnya aja, gini. Terus klik 2 kali sembarang, terus delay lagi. Nah, delaynya ini sesuaiin sama waktunya kalian tadi. Kalian buatnya tadi berapa lama tuh? Kalau kan tadi 7, jadi di sini aku gantinya 7. Udah 7, terus ini selesai sama answer. Terus si delay yang ini disambungin sama delay yang pertama. Gini. Nggak enak ya. Yaudah, sorry. Kita kayak giniin, terus panjangin, terus masukin sini. Udah jadi. Nah, terus sekarang kita klik yang di animation sequence sini, dari sini di QAT, terus kita ke kanan lagi, lihat kursorku, current frame, keluarin. Udah nih, current frame-nya ada 3. Q sama A-nya disimpan aja dulu di bawah sini. T-nya kita drag sedikit ke atas. Oke, itu tinggalin aja, kita ke sini. Nah, dari delay, ini klik pause. Terus yang ini ada 2 ya, yang di turn on. Oke, kita switch, ganti dulu, naikin dikit aja, switch, kita ganti ke turn on. Sudah, lalu kita ke loop animation.
Ini singkirin lagi. Loop animation durationnya itu ganti sama tadi kamu berapa detik? Aku 7. Tuh. Udah. Terus progress ya, bukan yang ke loop. Progress. Kita frame transition. Terus ininya berapa lagi? 7 lagi aku. Kalian berapa? Udah. Terus kita sambungin value-nya sama T. Udah nih jadi. Nah, ini Q sama A-nya kita drag dulu ke samping. Kayak samping sini aja nih. Nih, sejajarin sama T, deket-deket sama T gitu. Karena nanti bakalan perjalanannya panjang juga. Oke, jadi sekarang di bawah kamera itu kita klik 2 kali, terus run time. Udah run time, terus kita geser lagi. Nih, klik offset. Udah offset, dia bakalan kayak gini nih angkanya. Terus kita garis lagi gini, less than. Ini aku ikutin 2 YouTube orang, dia 3 dan pembimbingku itu juga 3. Nggak tahu ini sebenarnya apa. Terus dari sini kita tarik lagi loop animation. Nah, loop animation ini berbeda sama yang atas. Di sini kita langsung ganti ini jadi 0, oke? Terus kalau di atas kan kita progress. Nah, ya kalau yang ini kita pilihnya yang loop, oke? Pilihnya yang loop. Sip. Terus habis ini kita pilih random. Karena kita pengennya tuh di random kan pertanyaannya. Nah, ini kita ganti 0, ininya ke randomize ya. Loop ke randomize. Itu kita pilih dari start value-nya 0, n-nya itu aku ada 15, jadi pilihnya ke 15. Terus dari sini kita drag jadi round, enter, terus delay. Delaynya lagi-lagi kita sesuaikan, kamu sesuaikan sendiri sama waktu punyamu. Aku 7. Nah, dari delay ini kita sambungin ke answers. Dan yang question kita sambunginnya ke round. Tapi ini belum selesai. Nih, ada yang terakhir. Ini di offset ada reset. Jadi di yang reset itu kita sambungin ke kamera yang paling bawah ini nih, gitu. Ini tadi tuh nggak ada ya. Nih, jadi dari reset kita sambungin ke sini. Tadi akan menghasilkan false. Udah deh. Nah, sekarang gimana sih untuk tahu kalian udah bener atau enggak? Jadi ini langsung test on drive aja, klik yang di sini. Test on drive, terus send to your app. Nah, nanti di video selanjutnya aku bakal ngebahas tentang gimana sih cara nguploadnya. Oke. Dadah.